Ya, hari ini tanggal 8 bulan 11 di pagi hari. Ini updatean bagian ketiga untuk tanggal 7 bulan 11 kemarin ya. Jadi ini pagi hari sebelum pembukaan market. Baik teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah memberikan support, baik subscribe yang udah lama apalagi yang baru, terus yang berkomentar juga memberikan positif atau negatif, yang telah mendoakan juga terima kasih, yang telah memberikan gift thanks, gift super juga terima kasih semuanya, terima kasih. Dan mendoakan saya juga terima kasih, semoga semuanya diberikan keberkahan serta digantikan dengan skala 10 kali lipat. Dan mudah-mudahan teman-teman video ini bermanfaat, karena tanpa ada teman-teman video ini tidak akan bermanfaat ya. Oke, baik teman-teman, langsung aja ya. Oh iya, mohon maaf teman-teman apabila ada beberapa emiten yang belum saya bahas ya. Mungkin nanti kedepannya akan saya kasih waktu lebih untuk membahas emiten-emiten punya teman-teman secukupnya. Mungkin ini kadang-kadang teman-teman waktulah yang menentukan, seperti hanya kita saham, emiten sebuah saham itu kita hanya mengejar-ngejar dengan waktu teman-teman ya. Kalau waktunya beli tiba-tiba turun ya, kita tunggu waktunya untuk naik. Ketika kita beli naik, pingin beli gitu kan, tunggu waktunya untuk turun gitu kan. Intinya pingin kita ini cuan-cuan juga gitu, untungnya mah gitu kan ya. Mau turun atau mau naik gitu, ke asal punya strategi sebenarnya teman-teman nggak jadi masalah ya. Kadang-kadang beli di atas teman-teman tidak punya strategi gitu ya. Contoh, beli di atas di sini, contoh gini di SK ini ya, contoh ini ya, beli dalam di atas gitu ya. Tiba-tiba teman-teman punya strategi, ini pasti ke atas nih gitu kan. Nah teman-teman tidak punya strategi, kalau ke atas mau take profit di harga berapa, kalau ke bawah mau average di harga berapa, atau mau cut loss. Contoh, ketika saya turun ke harga 7.000 contoh ini, maka saya akan average di harga 7.000. Tetapi apabila dia ke bawah lagi, saya akan average lagi gitu kan ke harga 7.050 contohnya. Nah, strategi seperti itu, teman-teman. Setelah itu saya tidak akan average lagi. Terus ada yang nanti kalau naik sekitar 2%, 3%, 5% akan saya jual. Tetapi kalau dia turun 2% sampai 3% akan saya cut loss. Ada yang begitu, strategi cut loss gitu, biar istilahnya tidak menguras portofolio gitu kan. Ada yang begitu. Semuanya itu teman-teman sama-sama baik ya. Semuanya ada kebaikan. Yang anti cut loss banyak gitu kan, yang istilahnya hobi untuk cut loss juga banyak gitu. Semuanya benar teman-teman, semuanya benar. Karena semua juga berharap naik gitu, karena kemampuan retail itu hanya menunggu beli, habis itu tunggu nanti naik jual gitu kan. Kalau enggak average, kalau enggak cut loss, kalau turun ke bawah. Nah seperti teman-teman, jadi teman-teman harap mengerti kenapa saya pikir teman-teman jangan beli di atas seperti itu teman. Kalau beli di bawah intinya, saya juga kemarin beli di bawah gitu, andai kan turun lagi berarti kan lebih murah lagi gitu ya. Oke teman-teman, langsung saja. Ada Inet. Apa kabar Inet? Inet. Ya, Inet lagi mau menuju ke atas, cuman sayang si bandar lokal jualan, bandar polen juga jualan. Ini kemarin membuat jarum ya, bikin jarum, bikin shadow dia. Nah ini siapa yang jualan untuk porennya tanggal 7 ya, tanggal 7 siapa yang jualan? Ada CC teman-teman, 1,2 miliar atau 161.000 lot. JP yang nerima ya, cuman sepersepuluhnya yang nerima. Kita cek 2 hari ini siapa yang ngebuang. Ya, CC betul yang ngebuang 174, dan ZP hanya menerima sepersepuluhnya. Siapa yang nerima ya teman-teman kita mungkin ya, ada FS, ada bukan teman-teman, yang nerima itu bagus nih, FSDR ya, selama 2 hari ini. Kita cek untuk 1 hari dulu deh, tanggal 7 CP 3,1 miliar, AT 1,9, yang ngebuang AOYB. Wow, ini yang keluarnya broker bagus nih teman-teman ya. Yang nerima bagus juga, cuman yang keluar lebih bagus lagi brokernya ya. Terus untuk tanggal 8 tanggal 6 coba lihat siapa yang ngambil. Nah, masih FS, CP keluar ya. Ini si FS berarti ya. FS dari ngambil, kita gabungin deh. Tanggal 7 sampai tanggal 8, akhirnya si FS ngambil, dari ngambil AOYB keluar ya. Si CP tinggal sedikit ya. Bagus juga teman-teman ini.
Nah, bagaimana ke depannya? Coba perhatikan teman di sini ada seekor hijau di 66. Mungkin akan ke sini, bisa jadi teman. Kalau ini lagi sideways, betul lagi sideways mesti ditahan di angka 69-nya. Nah, teman-teman perhatikan aja nanti MA10-nya. Apabila MA10 sudah mulai di bawah candle, mungkin itu akan berantai ke atas. Dan sekarang si Power lagi ngejual dulu, kemarin sempat ngambil, sekarang ngejual. Nah, sekarang tinggal tunggu pungutan daripada Power. Terus untuk bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ngambil, ngebuang, ngambil, sekarang lagi ngebuang dikit ya, ngebuang dikit. Artinya kalau bandar lokal masih pengambilan masih ada di dalam ya. Tapi khusus untuk foreign ya sekarang lagi berusaha untuk keluar teman-teman. Tapi ada tapinya. Apabila dia ditahan di harga sekarang ataupun di harga 65-nya dan foreign masih cenderung ambil, artinya itu pertanda baik karena hanya PR di sini aja. Di sini kalau tidak ada PR ya mungkin mau bikin support terbaru. Di sini saya lihat tidak ada PR teman-teman di angka 50 di sini nih. Ini kan tengah-tengah tidak ada. Di sini ada enggak? Nah, di sini kan sejajar ya, udah ketutup kan, tengah yang ini doang nih PR-nya nih. Mudah-mudahan sih dia menutup PR-nya aja. Kalau ke bawah ya jeblos, yang penting jangan jeblos sampai MA 200. Soal MA 200-nya jeblos artinya mau downtrend. Oke, teman-teman. Ini target yang kedua di angka 97. Mudah-mudahan bisa ke arah tanda-tanda kenaikannya sudah ada 1 2 3. Terus di sini juga sudah terlihat enggak? Nah, di sini juga sudah terlihat di 76. 76 juga sudah menandakan akan ke atas ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk inet posisi. Posisi harus dilihatin walaupun di bawah kita lihat posisi teman-teman. Apakah kemarin itu waktu di sini itu harga mahal atau di sini lagi mahalnya atau tidak ya? Untuk 1 tahunan apapun posisinya dia dalam posisi murah. Cuman sekarang lagi murah bingi banget ya. 3 tahun juga sama murah banget. Ini bisa mencapai harga ke harga IPO lah, jangan jauh-jauh atau enggak ke harga ini teman-teman nih. Nah, ke harga ini ya. Nah, ke harga yang saya targetkan aja lah di sini ya. Nanti kalau ada perkembangan kita lanjutkan lagi. Ini cenderung step 1. Ini kalau jadi step kemarin step 2 gagal kan di sini cuma dibikin dilurusin. Step 1 step 2 nih. Kalau ini gagal juga berarti ini dalam posisi rata. Berarti ini masih di step 2 gitu ya. Kalau dia jeblos ya kembali ke step 1 gitu ya. Lanjut ada Semil. Ini Semil katanya nyungsep. Wah, betul nyungsep teman-teman. Mantep nyungsep. Nih, Semil itu saya di sini kan tidak nih Semil teman-teman. Saya pernah ngobrol kan sama teman-teman itu di Semil ya. Semil itu kemarin itu udah naik tinggi gitu ya. Udah naik tinggi. Nah, ya 1 tahunan Semil. Kok inet masih inet sih. Semil. Saya masih ingat obrolan saya itu ya. Nah, sini kan udah over, terus turun ke bawah, ya kan? Dikasih lagi kenaikan sedikit, sekarang lagi turun ke bawah lagi. Untuk 3 tahunan coba lihat. Nah, untuk 3 tahunnya sama kan lagi di atas, artinya udah over karena tidak ada tahanan. Saya bilang di sini kan. Nah, ini nanti akan ke depannya akan menjadi tahanan. Nah, saya itu tidak melihat ini kan lagi agak murah dikit untuk 10 tahun, artinya masih dalam ini murah teman-teman ya. Mungkin bisa ke angka 1 2 3, kalau enggak ke angka 98. Nah, teman-teman untuk Semil saya bilang di sini saya tidak punya tahanan. Mau di apapun di sini tidak ada si kepala merah, tidak ada gap gitu di area sini. Cenderung si porennya pinter. Saya bilang nanti kalau mau ke atas kita nunggu konfirmasi untuk apakah ada si kepala merah gitu kan, menandakan dia akan ke atas. Tapi di sini tidak ada. Saya juga hanya menggariskan di si kepala merah hanya di sini aja teman-teman nih. Di 232 ya. Saya bilang ini 232 adalah batas saya. Kalau ke sini terus tidak ada kan. Karena saya pikir sih saya suka melihat si kepala merah sama si gap aja gitu untuk kenaikannya. Nah, ini bagaimana? Nah, tenang aja teman-teman. Ini kan garis pertama sudah terlewati ya. Garis kedua juga udah biarin aja, garis kedua biarin aja dulu. Mudah-mudahan ada mudah-mudahan disesuaikan di sini berapa persen sekarang turunnya sih? Baru berapa persen? Baru 20%, masih diberi kesempatan ke 30 sampai 40% ya di sini lah. Mudah-mudahan sih ditahan di 30% ya. 31 32 lah di sini nih. 150 ya, mudah-mudahan ditahan di situ ya. Atau kalau ke bawah juga bagus teman-teman, untuk apa? Dia buat nutup PR. Nutup PR yang di bawah ya. Ini ada PR yang paling dalam, PR berapa nih? Minyak IPO ya. Maaf. Sini ada juga PR di 96 juga ada PR teman-teman ya.
Sini bagus ya, cenderung bagus ya. Ya, nanti kalau udah tembus lagi kita akan bahas lagi ya. Nah, kita bahas di depannya, tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman lagi dibuang dulu sama Bandar Poren ya. Dari tanggal 1 November juga sudah ngebuang dia itu ya. Kita siapa? Si Poren yang ngebuang. Ada si AK, AI, CC yang ngebuang. Yang nerima siapa? Si AG juga sedikit. Jadi kecenderungan ngebuang teman-teman, yang nerimanya sedikit. Jadi harap hati-hati, jangan ngambil keputusan apa. Walaupun teman-teman nyangkut di sini, jangan ngambil dulu teman-teman ya. Saya pikir seperti itu sih ya. Untuk lokal bagaimana? Untuk lokal kemarin sempat ngambil terus ngebuang lagi. Nah, sekarang ada pengambilan dikit ya. Nih, pengambilan 2 hari ngebuang sedikit. Artinya si Bandar lokal cenderung ada pengambilan lah 2 hari ini ya. Tanggal 5, coba tanggal 5. Tanggal 5 sampai tanggal 7 ya. Baik. Domestik. Ada si AT, ada si AO. Jadi si AO tadi ngebuang di Inet ya, sekarang ngambil di Semil ya, sama si AT juga nih ngambil. Si AG ngebuang, si LS ngebuang ya. Di mudah-mudahan si AT sama si AO ini yang bisa nahan. Mungkin nanti teman-teman ada, kalau ada pantulan ya buat teman-teman beruntung gitu ya. Tapi sini kan si Poren itu ternyata tidak akumulasi, hanya ngejual saja, hanya untuk si bandar lokal aja yang ngejual. Kalau saya cenderung akan menunggu aja teman-teman, yang menunggu aja untuk penurunannya lebih lanjut. Kalau ada sudah mulai MA10-nya mulai di bawah candle, itu mungkin pertanda akan ke atas. Nanti rencana mereka kita tidak akan tahu teman-teman ya. Yang penting kita meminimalisasikan untuk average-nya teman. Jangan sampai average terlalu cepat ataupun average mendingan average lambat, cuman kita punya aturan tersendiri aja teman. Saya contohnya ini udah satu papan 30%. Nanti kalau satu papan lagi turun, nanti akan saya beli, contohnya seperti itu. Ini kan masih dikasih jadi sistemnya ini masih diberikan kesempatan untuk turun sampai 30% ya, 31, 35 lah. 30% ini kan baru berapa persen tadi? Baru sekitar 20%-an ya, berarti masih ada sekitar 10%-an lagi ya di 148. Makanya saya bilang ke sini mungkin ada tahanan. Kalau dia mau turun nih, harus ada tahanan dulu, kalau tidak mau kena UMA. Kalau kena UMA dipaksakan turun lagi ya pasti dia kena suspend. Kalau si bandarnya emang mengikuti aturan bursa ya mungkin mereka akan baik-baik saja dalam penurunannya sesuai dengan rencana mereka gitu kan. Makanya teman-teman nanti tunggu aja si MA10-nya mulai di bawah candle, itu mungkin akan bertanda dia mulai landai, dia juga mulai mau ke atas. Upayakan si MA10-nya sudah mulai nongol ke atas ya. Udah menuju ke atas gitu ke atas ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi waktunya average. Nah, sini saya juga tidak punya tahanan, artinya teman-teman harap bersabar aja. Mudah-mudahan dikasih tanda-tanda untuk ke atasnya ya, apa dengan gap atau dengan si kepala merah. Semua untuk penurunannya dikasih tanda-tanda. Oke, teman-teman, seperti itu ya saran dari saya. Oke, terus ada MBMA. MBMA kenapa MBMA? Beli di 540. Teman-teman ini juga lagi jeblos juga nih. Tahap ke-1 520-nya sudah ketembus. 540 di agak atas sedikit ya. Nah, di sini oke. Nih teman-teman bisa teman-teman perhatikan untuk kenaikan dulu ya. Tapi terserah teman-teman, di angka resiko kepala 545. Artinya teman-teman cuma beda 5 poin dari target saya untuk kenaikannya. Pada target saya itu di target ke tanggal 3 bulan 9 nih. Ada di 662 ya. Terus ada di angka 639, di angka 609, di angka 566, terus di angka terakhir 545 ya. Jadi beda 1 poin bersama teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya? Teman-teman tunggu aja. Kalau mau average tunggu aja. Ini MA10-nya masih di atas candle, teman-teman. Artinya mau turun ke bawah, tunggu sampai angka 488. Nah, angka 488 juga jangan sampai kalian beli, teman-teman beli juga. Kenapa? Tunggu konfirmasi, tetap harus tunggu konfirmasi. Karena kita retail itu kemampuan retail itu hanya menunggu, membeli dan menunggu, teman-teman. Jadi kalau mau up harga ya silahkan gitu teman. Kalau punya dana besar ya silahkan untuk up harga. Cuma kalau saya sendiri sebagai itu ya kemampuan saya hanya menunggu aja ya. Makanya harus ada konfirmasi teman-teman.
Kalau teman-teman 540 ya tunggu aja konfirmasi, kan baru berapa persen sih turunnya. Baru 6%, santai teman-teman. Mungkin ini ke arah sini berapa persen nih ya, ke arah sini baru berapa persen, 9% lah, santai. Kalau saya sih masih santai teman-teman ya. Kalau teman-teman sih nggak tahu ya, tahu ya kalau teman-teman. Kalau saya ke 10% aja masih santai teman-teman ya, karena kan kenaikan 30%. Jadi kalau 10%-nya masih santai saya. Tapi teman-teman ya tergantung dari psikologis teman-teman sih ya. Makanya saya juga suka berlatih untuk beli di atas sengaja gitu. Deg-degannya seperti apa. Beli di bawah untuk kenaikan. Tuh ya teman-teman, untuk kenaikan aja kita harus berlatih loh teman-teman. Contohnya beli di bawah tiba-tiba naik ke 20%, 30%, 40% gitu ya. Itu teman-teman juga deg-degan, ini turun nggak. Nah itu perlu dilatih teman-teman. Serius perlu dilatih itu. Jadi bukan hanya penurunan aja yang menjadi teman-teman deg-degan. Kenaikan juga akan jadi deg-degan karena mereka itu orang-orang psikologis yang sudah kuat, yang investing itu, yang mereka telah terlatih. Oh turun segini ya udah beli lagi. Nanti saya targetnya belum. Contohnya gini nih, teman-teman beli di 540 contoh gitu ya, tiba-tiba naik ke harga 570 atau 580 atau 600 lah. Niat teman-teman apa? Swing. Ya udah, kalau swing udah take profit kan, udah untung deh, udah jual aja gitu kan, udah lebih daripada 10%. Tapi yang investing teman-teman, tiba-tiba digejretin lagi ke 540 lagi, terus jebol lagi ke bawah lagi ke harga 520. Apa yang akan teman lakukan ketika niatnya investing? Apakah cut loss untuk investing atau tambah muatan? Nah, itu yang teman-teman harus jadi strategi teman-teman. Niatnya seperti apa? Kalau swing ya udah untung jual. Kalau niatnya investing, apapun yang terjadi, kalau belum cuma nyampe target atau belum mencapai waktunya, ya teman-teman harusnya memegang teguh itu gitu ya, apapun yang terjadi. Oke, lanjut. Ada support di angka 483 teman MBMA kan? Ya, MBMA ada support di 483, itu harga termurahnya selama 1 tahun. Untuk 3 tahunan juga sama ya, kurang lebih di angka segitulah. Kalau mau ke bawah lagi ya ke 464. Ini juga dalam posisi turun atas nih. Ini dari listing teman diturunin teman-teman, dari harga berapa nih? Dari harga 800 ke harga tengah 700, lalu diangkat lagi, sekarang digejretin ke bawah, diangkat, gejret ke bawah, diangkat, gejret ke bawah, diangkat. Nah mungkin ada kalau dia sampai turun lagi teman-teman, ini kan udah step 1, step 2, step 3 gagal. Nah ini kembali ke step 2, ini mau kembali ke step 1. Ya mudah-mudahan jadi, kalau step 1 lagi jadi 483 berarti teman-teman ya. Ini saya menarikkan ke 488. Yang mudah kita cari deh di sini 483 ada enggak sih? Oh iya, ini kuat nih. Kita kasih garis aja ya. Kalau di 480-nya. Ini kasih garis. Kalau saya cenderung ke angka 490 teman-teman, 488 lah gitu ya. Di sini tidak ada lagi tahanan, ya tidak ada lagi. Ya, betul. Ada enggak di sini? Tahun berapa nih? Udah ya, sini doang di tahun ini kan. Di bulan Maret tahun 2024 ya, betul, ini di bulan Maret tahun 2024 ya sini ya. Desember. Ini bulan Maret. Ini yang terdalamnya di sini. Berarti saya menarikkan ke penurunan ke angka 488. Kalau support terkuatnya di 480. Ya, beda 8 poin aja. Untuk isiannya sementara ini kan masih dibuang sama bandar lokal teman-teman. Bandar lokal ngambil udah banyak teman-teman nih. Bandar lokal mengambil banyak, sekarang kalau penurunan sedikit wajar. Terus untuk bandar Pole yang kemarin ngambil 2 kali ya, ngebuang 1 kali, berarti masih ada sisa 1 lah. Tapi kecenderungan dia lagi ngebuang dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan si Poren cepet lah jualannya ya, biar teman-teman yang nyangkut biar cepat kejemput. Nah teman-teman kemarin yang ngambil 5 juga udah benar teman-teman ya. Tinggal teman-teman mungkin nanti average lagi di MA 10-nya lagi, seperti halnya teman-teman kemarin lakukan ya untuk MA 10-nya. Mungkin kemarin karena MA 10-nya betul berada di atas skala, cuman si si MA 10-nya menuju ke bawah. Nggak jadi masalah teman-teman, yang penting teman-teman punya peraturan gitu kan. Oke teman-teman, nanti mungkin tunggu di area 488-nya, semoga dikasih ke situ, mungkin bisa average di situ. Lanjut MPPA. MPPA ini ada apa MPPA? Oh, MPPA udah garis ke-1 sudah kejeblos. Ini garis kedua
sudah terlewati, cuman menimbulkan garis baru. Nah ini teman, si ekor merah. Ini juga sudah si ekor merah, tapi di atasnya ada si kepala merah, artinya mau ke atas ya. Ini juga ada si gap, artinya mau ke atas. Nah, apakah mau ke atas diturunin dulu? Ya itu terserah mereka, yang penting tanda-tanda ke atasnya sudah ada. Nah hati-hati aja Aryan 58 sama 55-nya. Poren sudah ngambil teman-teman 2 hari, cuman kemarin sayang banget dia ngebuang, tanggal 7-nya dia ngebuang. Siapa yang ngebuang? Coba lihat Poren. Poren yang ngebuang ada si CC sama si A kan nih teman-teman. Si BK si AO juga ngambil. Kita satukan dah dari tanggal 5. Apakah masih ada barang si CC? Ya, CC jadi urutan kedua, BK urutan pertama. Ya mudah-mudahan si BK sih tidak sesuai dengan si BK kadang-kadang suka jualan di bawah teman-teman, suka dibikin shadow sebenarnya shadow, dia jual di bawah, dia pintar teman-teman. Beda dengan si CC ini. CC kalau memimpin, mudah-mudahan si CC dia bisa memimpin kembali gitu ya. Tapi si CC keluar, sayang banget ya. Nah ini teman-teman, target saya 141 belum kecapai juga, ya biarin aja lah, namanya juga target teman-teman ya. Terus untuk MPP ini kalau MPS secara fundamental kurang baik teman-teman ya. Nah ini juga masih posisi murah teman-teman. Kalau untuk 1 tahunan dia posisinya lagi di harga di tengah, tapi untuk 3 tahunan sebenarnya lagi murah banget ya. Mungkin dijual di harga 50 gitu ya. Nah ini teman-teman bagaimana kata menyiasatinya? Tunggu aja teman-teman, konfirmasikan EMA 10 masih di atas nih, EMA 20 juga masih di atas. Ini kalau apakah akan bisa ke atas? Ya secara teori sih pokoknya masih di dalam gitu teman. Cuman yang nguasain si BK nih. Ini yang saya suka nggak suka dari si BK itu kadang-kadang suka jualan di bawah gitu dia. Dia bikin shadow, makanya kalau yang scalping bikin shadow udah shadow ke bawah, biasanya dia ngambil average secara cepat, lalu dia meng-up ke atas baru jualan ke bawah lagi. Seperti itu biasanya untuk BK itu. Kalau CC masih enak, dia masih ngambil dulu, nah baru di up ke atasnya. Model gini nih. CC kan kalau CC mimpin aja biasanya suka gitu, ngumpulin dulu barang baru di up ke atas, jualan di atas seperti itu ya. Barang lokal bagaimana? Barang lokal cenderung keluar teman-teman nih ya. Kemarin ngambil sedikit, keluarnya banyak. Ya tunggu aja teman-teman, mudah-mudahan tidak kelepas dari 70 atau enggak kalau ke 70-nya akan lebih baik lagi dan ditahan di 70, mungkin itu akan ada kenaikan. Tapi kalau dia jeblos 70, wayahna ke 59, kalau enggak ke angka 54. Nah ini tunggu konfirmasi aja barang lokalnya mau ngambil enggak, sama si Jeca mau ngambil enggak. Kalau mau ngambil tanda-tanda katanya sudah ada di 79. Kalau di sini saya tidak menemukan teman-teman ya. Oh ini kepala merah sebenarnya. Ini sebenarnya kepala merah teman-teman. Nah, jadi masalah ya kasih sini 1112. Tapi target sesungguhnya di 141 teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa ke 141 untuk jarak waktu dekat lah, mudah-mudahan. Kalau bandar lokal sama porennya mau ke sana. Kalau tidak mau ya mereka juga harus berpikir ulang untuk mengatur strategi biar nggak ke atas gitu, biar ke atas lagi gitu ya. Karena mungkin di sini tuh kan benar kan teman-teman kita yang ngambil. Kalau teman-teman kita banyak yang ambil ya artinya mereka harus turunan dulu tensinya. Kalau tensi sudah turun baru udah banyak yang take profit, ada yang apa namanya istilahnya ada yang nyangkut, ada yang cut loss ada gitu ya. Jadi banyak teman-teman, lebih baik teman-teman bagus di sini lagi di harga tengahnya teman-teman, tapi turunin sedikit lagi mungkin ke area 66 kalau mau average, ataupun nantilah nunggu SMA 10-nya konfirmasi ya teman-teman untuk nyangkut. Kecuali kalau teman-teman scalping ya silahkan aja. Saya bilang ini kan udah mulai tinggi, udah 145% ya, paling diturunin ke berapa persen diturunin ini. Udah cukup penurunan 30%, artinya kemungkinan diangkat ada teman. Kemungkinan diangkat ada si dari kepala merah sama si gap ya. Mudah-mudahan itulah yang jadi pertanda si MPPI ini diangkat. Ada IBOS ini IBOS kenapa IBOS sudah di 68. Nah udah 68 nih, kita cek dulu teman-teman IBOS ini ada posisi di mana. IBOS Indoboga ya, dia masih di harga murah banget, artinya masih di harga under value banget. Lagi dijebloskan dulu sudah melebihi waktu pas banget ya di 93-nya. Sekarang udah 68. Nah, teman-teman coba perhatikan nih, tentu ada enggak 5 tahun? Ini 5 tahunan. Nah, ini tanggal berapa nih? 77 ya. 77 udah terlewati berarti ya. Ini berarti dari awal di apa nanti tahun berapa nih? 22 ya, 2022
diangkat-angkat tahun 2027 Januari, April sampai Januari. Wah, lama juga ya. Dia sideways lalu di atas diangkat ke atas lagi. Maka ini kecenderungannya biarin aja teman-teman, karena MA10-nya masih di atas, artinya lagi di downtrending dulu. Biarkan, karena di sini saya sudah tidak punya tahanan, teman. Kemarin tahanan terakhir di angka 77 kan, tapi jeblos juga kan. Nah, ini juga sudah meninggalkan jejak mau ke bawah, artinya biarin aja dulu teman-teman ke bawah, tapi jejak ke atas juga ada nih di angka 76. Artinya teman-teman tunggu aja konfirmasi ya. Bisa mungkin ke harga 50, jangan sampai ya. Nah, mudah-mudahan sih ini CMA 10-nya sudah mulai landai, tapi lihat pembuangan dari bandar lokal. Lihat, merah banget teman-teman. Artinya ini lagi dibuang teman-teman, bandar foreign sama bandar lokal. Dan siapa yang nerima, kita cek deh tanggal yang lumayan, tanggal berapa nih? Tanggal 4 aja lah. Jangan jauh-jauh. Tanggal 4 ada CNI, ada CAI untuk domestiknya ya. Ada AZ, ada XL tuh kan teman kita banyak. Ini masih dikuasain sama teman kita. Untuk foreign coba lihat yang ngebuang si ZP, IP ya hampir semuanya broker-broker foreign yang nyaru sebagai broker lokal, yang nyaru sebagai foreign semuanya ngejual. Karena di sini terlihat yang paling banyak itu yang paling ZP yang paling banyak, cuma yang nyaru-nyaru IP, RF kan nyaru teman-teman, nyaru semua nih. YP juga sama ya. Nah, mungkin ini yang ngambil juga cuma 100 slot untuk YP, jadi artinya masih pembuangan masih terlalu banyak teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman hati-hati, ini masih belum ada pengambilan yang signifikan, baru kemarin doang waktu tanggal 9 Agustus ada pengambilan dari bandar foreign. Artinya di bandar foreign juga cenderung mau naik. Ini harus ditaikin dulu sebentar teman-teman ya. Nah ini kan ada gap teman-teman, mungkin bisa nyentuh gap dulu deh ya. Taikin dulu sebentar untuk menyentuh gap, mungkin nanti akan ke bawahin lagi, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau udah angka 68 ya mudah-mudahan sih tidak ke 50 ya. Kalau ke 50 gimana ya, kita lihatin aja ada pengambilan enggak. Yang mudah-mudahan sih ada pengambilan ya, mungkin strategi mereka untuk mengambil barang di harga lebih murah teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Oke, untuk IBA seperti itu ya. Sarap bersabar aja. Ada Sido. Sido banyak yang request ya. Sidor. Sido bagaimana perkembangannya? Sido lagi tunggu di angka 500 tipis ya. Ini baru 500 tebal ya. 560 sedikit lagi teman-teman ke harga 500 nya. Posisinya benarnya. Ini ya, garis yang saya gariskan sudah kejebol. Ini ada apa namanya? 18 perak ya. Dividennya ya. Nah, teman-teman ini kan lagi posisinya lagi downtrend teman-teman, ke 5 yang ini di garisnya di 54877. Ya 4877 lumayan garis supportnya. 500 pasnya juga garis support teman-teman. Dan garis yang saya lewati sudah terpenuhi. Terus dia lagi turun ke bawah. Tapi bandar foreign sebenarnya masih ada di dalam, cuma tinggal sedikit lagi kali ya. Coba ukur deh. Contoh dari sini nih. Ini kan sekitar 32%. Nah, tinggal berapa tuh? Tinggal 12%, artinya kalau 30, 15, 30, 17%, 17%, sekitar 19%, sekitar setengahnya. Kalau 14%, ya mungkin setengah kurang dikit lah gitu ya. Jadi separuh daripada tanggal dari pengambilan mulai tanggal berapa nih? Tanggal 24 Agustus sudah mulai keluar ya. Tapi kalau kita ngambil dari jauh lagi ya masih banyak teman-teman nih. Ini kan di angka sekarang ya. Mana harga sekarang kan lewati ya 590 ya. Nah, di sini ada ini support terkuatnya sebenarnya di sini nih teman-teman ya. Ada gap yang PR aja di sini. Di sini cenderung kuat enggak? Ini cenderung kuat teman-teman di sini nih. Pantesan nih ninggalin dikit. Jadi gap sedikit, gap ke bawahnya langsung up ke atas. Merah. Mudah-mudahan dikasih ke 500 teman-teman ya. Mudah-mudahan dikasih ke 500 dan mungkin teman-teman mungkin bisa area situlah nih. Tapi kalau sekarang dikasih sebenarnya ini udah jeblos juga ya. Tinggal berapa persen lagi teman-teman ke angka 500. Tinggal 12% lagi. Tinggal teman-teman perkirakan aja. Wah, tinggal 12% lagi, tapi MA 10 nih masih di atas nih. Contohnya begitu ya. Saya kalau ngambil sekarang contohnya MA 10-nya masih di atas. Ya udahlah,
saya punya strategi ngambil sekarang untuk jaga-jaga, nanti ketika turun lagi ngambil, ketika take profit lagi mungkin nanti maaf, ketika ke atas melebihi MA10 mungkin saya akan melakukan take profit di harga sekian gitu kan. Jadi teman-teman punya strategi tersendiri lah gitu ya. Jadi kalau ngambil di sini all in di RDN 1, nanti di 500 RDN kedua, ya itu terserah teman-teman, yang penting teman-teman punya planning. Ingat, teman-teman punya planning ketika dia turun di harga sekarang ataupun di harga nanti gitu ya. Tapi teman-teman tetap teman-teman harus punya planning. Sejarahnya seperti apa, coba aja lihat sejarahnya. Dia akan di sideways-kan di bawah dulu teman. Artinya ada kecenderungan untuk sideways-nya, baru teman-teman bisa melakukan aksi. Jadi dikasih kesempatan sideways. Apakah langsung di up ke atas? Bisa jadi seperti itu teman-teman, karena biasanya kalau kecenderungan yang terjun seperti inilah yang suka dikasih kesempatan untuk langsung up ke atas. Mungkin MA10 belum di bawah udah dikejar sama candle, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi untuk saat ini lagi downtrend dulu, biarkan aja teman. Kalau lagi downtrend biarkan aja dulu, biar dia sideways dulu. Mungkin teman-teman bisa melakukan pencicilan di area 500-an karena udah ada support di situ ya, 500-an. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja. Nanti kita akan sambung lagi, mudah-mudahan bisa membawa manfaat kepada teman-teman ya. Dan nanti mungkin ada bagian lagi, apa sebagian lagi apa enggak ya, kita tunggu lagi ntar deh bagian keempat, atau mau keempatnya apakah tampil atau tidak, tergantung dari waktu saya ya. Oke, segitu aja, ciao ya.